Pasti kalian pernah mendengar fenomena yang saat ini jadi perbincangan hangat generasi Z dan milenial. Apalagi kalau bukan sandwich generation. Sandwich generation di sini bukan berarti roti dengan lapisan irisan daging cincang yang dilapisi oleh sayuran beserta keju yang disajikan oleh saus ya. Melainkan istilah yang menggambarkan posisi finansial seseorang yang terhimpit generasi atas dan bawah. Tidak jarang orang yang mengalami sandwich generation sering mengalami kelelahan fisik beserta psikis. Bahkan satu di antaranya berujung depresi. Bahaya bukan jika tidak diatasi secara langsung? Karena itu, yuk simak video ini hingga akhir karena ternyata rantai generasi sandwich bisa diputus. Menjadi sandwich generation tentu saja meresahkan bagi yang mengalaminya. Kamu tidak bisa menggunakan uang secara bebas bahkan hanya untuk hangout sejenak bersama teman. Kamu harus membagi keuangan dengan orang tua dan juga anak. Alhasil, uang yang didapatkan habis dalam sekejap. Kamu juga harus menurunkan standar kehidupan. Tapi, sekarang kamu gak perlu khawatir. Karena dengan mengikuti langkah ini, kamu dipastikan bisa terbebas dari sandwich generation. Pertama, mengelola keuangan dengan baik. Kamu bisa memulai dengan membuat catatan keuangan untuk memonitoring arus kas yang masuk dan keluar. Kamu juga bisa membuat daftar list kebutuhan mendesak hingga yang tidak mendesak, mulai dari kebutuhan pangan sehari-hari, tagihan listrik, pakaian, dan biaya servis peralatan rumah tangga. Jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk ditabung ya. Selanjutnya, mempersiapkan dana darurat. Dana darurat dapat digunakan sebagai asuransi kesehatan dan biaya pendidikan anak. Kamu juga bisa menyimpannya untuk kebutuhan di masa tua. Jadi, anakmu tidak akan mengalami pahitnya menjadi sandwich generation. Lalu, menyiapkan asuransi kesehatan. Terkadang, menggunakan dana darurat untuk kebutuhan asuransi kesehatan hanya akan membuat tunjangan masa tuamu semakin menipis. So, kamu bisa mengalihkan pendapatanmu untuk membeli asuransi kesehatan atau kamu bisa mencari pekerjaan yang mendapatkan asuransi kesehatan secara gratis. Lalu, mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Kamu bisa mulai mengubah prioritas antara kebutuhan dan keinginanmu. Dan terakhir, menyisihkan penghasilan untuk investasi dini. Kamu bisa mencari investasi yang menghasilkan banyak bunga. Selain itu, kamu bisa menyisihkan 10 hingga 20% pendapatanmu untuk membeli saham. Dari semua langkah yang sudah disebutkan, mana nih yang sudah kamu ikuti? Yuk langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus pantengin informasi dari kita dengan follow Instagram kita di @luarsekolah. Klik like dan subscribe biar gak ketinggalan video dari luar sekolah lainnya ya. See you in our next video.